Pramesti NPM 1932-12-1174. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha bisnis Thai Tea. Visi dan misi dari bisnis Thai Tea yaitu visi dari bisnis Thai Tea mengembangkan brand Thai Tea sebagai minuman yang cocok untuk pelengkap di saat makan ataupun di saat bersantai-santai dengan memberikan style baru dalam minuman sehingga dapat memuaskan konsumen. Misi dari usaha Thai Tea yaitu 1. Membantu masyarakat dalam pemenuhan minuman sehat dan bergizi. 2. Menyajikan Thai Tea dengan sentuhan Indonesia. 3. Menciptakan Thai Tea yang berkualitas dan nikmat dengan harga yang terjangkau, pelayanan yang ramah, serta memuaskan. 4. Membantu masyarakat dalam kebutuhan lapangan pekerjaan. Tujuan usaha Thai Tea yaitu 1. Memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 2. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. 3. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan. 4. Membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Analisis SWOT yaitu 1. Menjual Thai Tea yang nikmat untuk semua kalangan masyarakat. 2. Bahan-bahan yang digunakan berkualitas dan bergizi. 3. Harga jual yang terjangkau. 4. Lokasi tempat yang mudah terjangkau. Weakness yaitu 1. Produk mudah untuk ditiru. 2. Persaingan dengan usaha Thai Tea lainnya yang sudah lebih populer di kalangan masyarakat. 4. Berubahnya minat masyarakat dengan tren minuman yang baru. Yaitu 1. Minuman Thai Tea bisa dijadikan minuman ketika habis makan pedas sebagai pengganti kopi yang kita minum ketika lagi bersantai-santai. 2. Dengan menghadirkan varian rasa yang berbeda-beda. 3. Dengan modal yang cukup dan minat pasar terhadap Thai Tea yang terus meningkat dapat melebarkan usaha dengan membuat cabang daerah lainnya. Rate yaitu harga bahan pokok yang tidak menentu. 2. Semakin maraknya persaingan usaha penjual Thai Tea dengan gerobak atau kios-kios pinggir jalan yang memiliki harga yang cukup murah. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Putri Tatmana Putra, NPM 271. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang usaha. Yang pertama itu ada lokasi usaha. 80% lokasi usaha dilakukan secara online sehingga para konsumen bisa dengan mudah untuk memesan dan mendapatkan minuman yang kami jual. Dan yang kedua ada biaya produksi. 50% biaya produksi yang kami perlukan rendah dengan keuntungan cukup tinggi. Sebenarnya ada konsumen, 50% konsumen semua kalangan dapat menikmati produk ini. Dan yang terakhir ada harga produk, 70% harga yang terjangkau akan membuka peluang untuk usaha produk kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan alasan ide usaha ini. Yang pertama itu ada modal, produksi, varian rasa, dan harga. Selanjutnya ada produksi alat dan bahan. Yang pertama itu bahan baku. Yang pertama ada bungkus Thai Tea 200 gram. Yang kedua ada susu kental manis kaleng 370 gram. Yang ketiga ada susu evaporasi kaleng. Yang keempat ada air siulang. Yang kelima ada gelas plastik 600 ml dengan tutup. Yang keenam ada es cube. Dan yang terakhir ada sedotan. Dan selanjutnya peralatan. Di sini peralatan yang diperlukan yang pertama ada kompor gas kecil, blender, yang ketiga dispenser galon air, yang keempat wadah untuk meracik Thai Tea, yang kelima ada saringan kain, yang keenam sendok untuk meracik Thai Tea. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.
Pada kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imadi Diana Viko Pipalda, MPM 19321213668. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, yang pertama itu cara membuat teh Tahiti, dan yang kedua bahan pemasok teh Tahiti, dan yang ketiga keuangan. Lanjut ke materi yang pertama, cara membuat teh Tahiti. Setelah alat dan bahan semuanya siap, tahap pertama yang perlu dilakukan yaitu seduh teh Tahiti bubuk dengan 200 ml air hangat. Aduk hingga rata, kemudian disaring. Berikutnya, siapkan gelas saji. Masukkan 2 sendok makan susu kental manis, ditambah 250 ml susu yang sudah dihangatkan hingga hampir mendidih. Berikutnya, tambah teh pekat ke dalam gelas saji sebanyak 150 ml. Aduk hingga rata, teh Tahiti siap dinikmati. Bila ingin teh Tahiti dingin, bisa ditambahkan 100 gram es cube dan tambahkan 2 sendok makan cincau hitam. Teh Tahiti dingin siap untuk dinikmati. Lanjut ke materi yang kedua, pemasok bahan untuk membuat teh Tahiti. Yang pertama itu ada toko kue, dan yang kedua ada minimarket, dan yang ketiga ada dapur prima. Yang pertama toko kue, di sini kita membutuhkan untuk membeli teh Tahiti bubuk sama susu kental manis. Dan yang kedua minimarket, kita membutuhkan untuk membeli air dalam kemasan seperti aqua galon. Dan yang ketiga dapur prima, kita membutuhkan untuk membeli alat-alat membuat teh Tahiti. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu keuangan. Modal awal yang kita butuhkan dalam membuat teh Tahiti ini sebesar 3.874.800. Dan penggunaan modal kami gunakan untuk membeli alat dan bahan keperluan untuk membuat teh Tahiti. Sumber modal kami itu sumber modal pribadi atau modal usaha, dan laba kami berharap dapat menjual 100 pieces teh Tahiti sama sehari atau dalam waktu sehari. Dan terus berikutnya, harga per piecesnya itu sebesar 10.000. Komponen biaya kami kumpulkan dan kami rinci hingga mendapatkan keuntungan atau laba. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cokorda Istri Putri dengan NPM 19321211046. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan. Bagi pelaku usaha atau bisnis, sangat penting kita memperhitungkan modal awal yang akan kita gunakan dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha. Karena modal merupakan salah satu aspek penting sebelum kita menjalankan suatu usaha atau bisnis tersebut. Adapun modal yang dapat kita sajikan adalah, bisa kalian lihat di slide. Yang pertama, modal bahan baku, yaitu bungkus Tahiti yang isian 200 gram, di mana kita memerlukan 40 bungkus Tahiti dengan harga satuannya 50.000. Jadi total untuk 40 bungkus Tahiti adalah 2 juta. Kemudian ada susu kental manis kaleng yang 370 gram. Kita memerlukan 10 kaleng dengan harga satuannya yaitu 15.000. Jadi total harga untuk 10 kaleng susu kental manis yaitu 150.000. Kemudian ada susu evaporasi. Kita memerlukan 15 susu evaporasi kaleng, di mana dengan harga satuannya sama, yaitu 15.000. Jadi total untuk 15 susu kaleng evaporasi adalah 225.000. Kemudian ada air galon isi ulang yang 19 liter. Kita memerlukan 20 galon air isi ulang, di mana dengan harga satuannya adalah 10.000. Jadi untuk total harga 20 galon isi ulang adalah 200.000. Kemudian ada gelas plastik yang ukuran 600 ml dengan beserta tutupnya. Kita memerlukan 400 gelas plastik plus dengan tutupnya.
dengan harga satuan yaitu Rp700. Jadi total harga untuk 400 gelas plastik plus dengan tutupnya adalah Rp280.000. Kemudian ada es cup. Kita memerlukan 110 kg es cup, di mana persatuannya harganya yaitu Rp5.000. Jadi total untuk 10 kg es cup adalah Rp50.000. Kemudian ada sedotan. Kita memerlukan 400 sedotan, di mana harga satuannya adalah Rp32. Jadi total harga untuk 400 sedotan adalah Rp12.800. Jadi total untuk modal bahan baku keseluruhannya adalah Rp2.917.800. Kemudian ada modal bahan peralatan. Yang pertama kita memerlukan kompor gas kecil. Kita memerlukannya satu dengan harga satuan Rp250. Jadi total harganya pun sama Rp250. Kemudian ada blender. Kita memerlukan satu blender dengan harga satuannya Rp300.000. Jadi total harganya sama yaitu Rp300.000. Kemudian kita memerlukan dispenser galon air. Kita memerlukannya 2 dispenser dengan harga satuannya yaitu 116. Jadi total harga untuk 2 dispenser galon air adalah Rp232.000. Kemudian ada wadah untuk meracik Thai tea-nya. Kita memerlukan 5 wadah meracik Thai tea dengan harga satuannya yaitu Rp25.000. Jadi total untuk harga 5 wadah untuk meracik Thai tea tersebut adalah Rp125.000. Kemudian ada saringan kain. Kita memerlukan 3 saringan kain, di mana harga satuannya yaitu Rp10.000. Jadi total harga untuk 3 saringan kain adalah Rp30.000. Kemudian ada sendok. Kita memerlukan 2 sendok untuk meracik Thai tea-nya, di mana harga satuannya yaitu Rp5.000. Jadi total harga untuk 2 sendok untuk meracik Thai tea tersebut adalah Rp10.000. Jadi total dari bahan peralatan tersebut adalah Rp957.000. Jadi modal yang kita perlukan adalah total dari modal bahan baku dan modal bahan peralatan yaitu Rp3.874.800. Kemudian kita sudah merancang rencana pendapatan. Adapun rencana yang dapat kita lakukan adalah untuk target penjualannya. Kita menargetkan 30 pieces gelas Thai tea dalam sehari. Dengan rencana penjualan harga Thai tea per pieces atau gelas Rp10.000, kita kalikan 30 menjadi Rp300.000. Jadi itu baru pendapatan per harinya. Kemudian rencana penjualan dalam sebulan, kita penjualan per hari kita kalikan dengan 30 hari, yaitu Rp300.000 kita kalikan 30 hari yaitu 9 juta. Itu untuk laba kotornya. Kemudian keuntungan penjualan selama sebulan kita kurangkan modal awal yaitu 9 juta kita kurangkan dengan modal awal yaitu Rp3.874.800. Hasilnya adalah Rp5.125.500. Jadi itulah kemungkinan keuntungan yang kita dapat dalam sebulan dalam penjualan Thai tea yaitu Rp5.125.500. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nelo Hayu Putu Angulistari, NPM 1932121052. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang yang pertama marketing, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga strategi untuk mencapai target penjualan, yang keempat strategi dalam persaingan bisnis. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu marketing. Marketing merupakan strategi yang dibuat untuk dapat meningkatkan penjualan di dalam suatu bisnis. Marketing sering juga disebut dengan istilah promosi. Promosi yang kami lakukan dalam menjalankan usaha ini adalah yang pertama promosi tempat. Yang dimaksud dalam promosi tempat yaitu memiliki wahana bermain untuk anak-anak dan menyediakan spot foto yang kekinian. Yang kedua kupon, memberikan voucher dengan potongan harga untuk kedatangan lebih dari 5 kali. Yang ketiga, menjual secara online.
Kami mempromosikan tempat usaha ini melalui situs jejaring sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang keempat, promosi secara lisan. Kami menyadari tanggapan dari konsumen sangat berperan dalam kelangsungan suatu usaha. Kami mengutamakan penilaian konsumen karena jika konsumen senang, maka mereka akan merekomendasikan ke teman-temannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu elemen terpenting yang akan memutar roda perusahaan yang terus berjalan. Pemanfaatan sumber daya manusia haruslah berlangsung dengan baik, dengan perencanaan sumber daya yang baik pula. Dalam usaha ini, kami menggunakan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, jumlah pekerja. Jumlah tenaga kerja yang kami miliki sebanyak 2 orang. Yang kedua, gaji pekerja. Kami memberikan sesuai dengan standar gaji minimum daerah. Yang ketiga, tugas pekerja. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bagiannya. Yang keempat, tunjangan. Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan uang hari raya dan tunjangan lainnya yang sudah disepakati. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang strategi untuk mencapai target penjualan. Untuk mencapai target penjualan, usaha ini bukanlah hal yang mudah. Nah, untuk membantu meningkatkan target penjualan usaha ini, berikut adalah strategi terbaik yang saya akan jelaskan untuk mencapai target penjualan yang bisa kami lakukan, yaitu yang pertama, membuat produk yang memiliki rasa yang khas dan disukai oleh semua kalangan. Yang kedua, menjual dengan harga standar pasar agar dapat dibeli oleh kalangan muda maupun tua. Yang ketiga, memiliki varian rasa yang beraneka rasa yang menarik. Yang keempat, memberikan kupon gratis Thai Tea untuk pembelian kelima. Ini salah satu strategi untuk menarik minat konsumen. Yang kelima, aktif melakukan promosi di media sosial. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang strategi dalam persaingan bisnis. Strategi dalam persaingan bisnis. Saat ini persaingan bisnis memang semakin ketat sehingga harus dihadapi dengan cara yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Adanya pesaing dalam sebuah bisnis merupakan hal yang normal. Ada beberapa strategi bisnis yang efektif yang bisa kami lakukan untuk dapat memenangkan persaingannya, itu dengan cara yang pertama, menjual produk dengan harga pasar dan tidak jauh berbeda dengan pesaing. Yang kedua, menjaga kualitas dan rasa produk agar tetap sama. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah dan baik kepada konsumen.